Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrillah wa ni'matillah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma jina ilman nafi'an wajadahu bastatan fil ilmi wal jismi. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrizni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasyiran. Ya Arhamar Rahimin, irhamna ya zal zalali wal ikram. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Doaku kepada Allah, semoga saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat, sahabat-sahabat subscriber dimanapun engkau berada, dalam peliharaan Allah subhanahu wa ta'ala, dimudahkan Allah sekalian urusan kita, dilapangkan rezeki kita. Ya Allah, jika ada saudara kami, sahabat-sahabat kami yang sakit, ya Allah, angkatlah penyakitnya, hilangkanlah penyakitnya, sembuhkan ya Allah lahir batin. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat Tausiah Islami yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bertemu lagi bersama saya dalam Tausiah Islami yang insya-Allah kita jadikan media ini sebagai media takwa kita kepada Allah. Ingat, semakin hari kita semakin bertakwa kepada Allah, walaupun banyak ilmu, banyak pengalaman, banyak pengetahuan, tapi kalau jiwa kita tidak bertakwa kepada Allah, tidak tunduk dan patuh pada Allah, tidak ada rasa takut kepada Allah, maka tinggalkanlah semua ilmu pengetahuan itu. Sahabat-sahabatku, ketahuilah bahwasanya al-ilmun nurun, ilmu itu adalah cahaya kehidupan. Orang yang diberikan Allah ilmu, maka hidupnya akan terang menderang. Baik, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam hal ini kita akan mengkaji dan mengupas rahasia ayat kursi. Ayat kursi dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 255, yang mana para alim ulama kita sudah banyak memaparkan, membongkar rahasia-rahasia tentang ayat kursi. Malam ini saya akan berbagi pengalaman kembali tentang rahasia ayat kursi itu apa sesungguhnya dan mengapa dia bilang disebut dengan ayat kursi. Baik, seperti mana sahabat-sahabatku, dukung terus tausiah ini, bagikan like, share, komen, bagikan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Sekali lagi, mudah-mudahan ini menjadi amal jariah kita. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam hal ini, inilah skemanya, ya, bisa perhatikan baik-baik sahabatku, bahwasannya Allah, ya, lafaz Allah itu, ya, dia tidak bercerai-berai dengan sifat, dengan asma, dengan af'al. Maka disitulah berkumpul zatullah. Dalam pelajaran kita pada beberapa hari yang lalu, kita sudah menyinggung masalah zatullah, ya. Zat Allah itu terdiri daripada sifat, asma dan af'al, berkumpullah dia menjadi zatullah. Inilah skemanya, pemahamannya yang saya dapati dari guru-guru saya langsung, dan inilah media saya untuk mengenal Allah dengan sebenar-benar pengenalan, dengan haqqul yakin, dengan nurul yakin, sehingga tidak ada keraguan di dalam jiwa sanubari kita apabila kita memahami Allah itu berdasarkan Al-Quran dan konsepnya. Sekali lagi sahabatku, dalilnya yaitu surat Al-Baqarah ayat 255. Baik sahabat-sahabatku, inilah yang kudapati dari guru-guru kami. InsyaAllah aku izin dan ridha, ku sampaikan juga kepada sahabat-sahabatku. Mungkin dulu waktu saya menggali, mempelajari siapa itu Allah, kita membutuhkan waktu, tenaga, pikiran, bahkan materi. Namun alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, dengan adanya media YouTube ini, kita cukup dengan menonton di video YouTube ini, sahabat-sahabatku dimanapun engkau berada, tidak pala menguras tenaga, tidak menguras keringat dalam mengenal Allah. Itu yang saya maksud. Baik, sahabat-sahabatku, perhatikan lafaz di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ini, ya, di dalam ayat 255 yang kita kenal dengan sebutan ayat kursi. Mengapa dia dibilang ayat kursi? Karena di dalam ayat itu ada kalimat kursi. Ya. Nah, di sini rahasia pertama. Maka di seluruh dunia
orang mengenal itu ayat kursi. Baik, sahabat-sahabatku, perhatikan kalimat demi kalimat dalam memahami siapa Allah. Allah, ya, la ilaha illa huwa. Nah, di situ dia. Allahu la ilaha illa huwa. Baik, sahabat-sahabatku, dalam lafaz tauhid, perhatikan baik-baik, kita mengenal kalimat la ilaha illallah. Nah, perhatikan kalimatnya sahabatku, la ilaha illallah. Nah, di sinilah dia. Nah, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam lafaz zikir la ilaha illallah atau yang disebut dengan syahadat tauhid, ya, lafaz la ilaha illallah. Nah, perhatikan sahabat-sahabatku, di mana rahasianya Allah ini? Nanti terbuka dia di ayat kursi ini. Di dalam ayat kursi, lafaz Allah ini ada di lafaz pertamanya. Allahu la ilaha illa huwa. Itu rahasianya, ya. Allah. Nah, di dalam lafaz tauhidnya la ilaha illallah. Artinya di dalam lafaz tauhid ini diterangkan Allah, zaddidu imanan fa'lam annahu la ilaha illallah. Tiada Tuhan kecuali Allah. Nah, di ayat kursinya langsung Allah itu berkata Allah. Ya, Allah langsung berkata Allah, ya, la ilaha illa huwa, ya, tiada Tuhan yang berhak untuk disembah, untuk dipatuhi, untuk ditaati, untuk ditakutin, illa huwa, kecuali dia. Dia siapa? Dia Allah itu juga. Baik, sahabat-sahabatku, disinilah pemahaman skemanya dalam mengenal Allah. Karena ini adalah rahasia yang terkandung di dalam ayat kursi. Lantas timbul pertanyaan, Allah itu siapa? Maka jawabannya, Al-Hayyu, yang maha hidup. Nah, selain yang maha hidup, selain yang hidup dan yang maha hidup, tidak ada lain selain Allah. Kemudian, Allah itu siapa? Allah itu Al-Qayyum, yang berdiri sendiri. Nah, tidak ada perantara, tidak ada bantuan, tidak ada satupun, ya, suatu zat yang menggerakkan dia untuk berdiri sendiri. Karena Allah itu adalah Al-Qayyum. Yang ketiga, wala naum. Artinya, siapa Allah itu? Allah itu wala naum. Artinya, tidak ada rasa lelah dan mengantuk. Nah, ini dia. Mengantuk. Siapapun yang merasa lelah, siapapun yang merasa mengantuk, itu bukan Allah, itu ciptaan Allah. Sudah? Nah, kemudian kita lanjutkan. Yashfa'u. Siapa Allah itu? Allah itu yashfa'u. Apa itu yashfa'u? Yang memberi pertolongan, syafaat. Itulah Allah. Sahabatku, kita lanjutkan. Allah itu siapa? Allah itu ya'lamu, maha mengetahui. Nah, ini dia. Maha mengetahui. Ya, kita lanjutkan dulu. Kemudian Allah itu siapa? La ya'uduhu. Ya, dia tidak merasa keberatan. Paham? Mau manusia itu ibadah, mau manusia itu soleh, mau manusia itu berdurhaka, mau manusia itu menentang Allah, la ya'uduhu, dia tidak merasa keberatan apapun. Artinya, di bumi ini, andaikan manusia itu tidak mau beribadah, tidak mau mengenal Allah, tidak ada problem bagi Allah. No problem. Maka Allah katakan, Allah itu siapa? Allah itu la ya'uduhu. Dia tidak ada merasa dibebanin. Tidak merasa repot. Contoh, andaikan kita tinggal di rumah seseorang 2 hari, 3 hari, lantas kita tidak ada berbuat apa-apa, tidak ada action di rumah orang tadi, kita menumpang di rumah orang, lantas kita tidak ada action di rumah orang itu, apakah menyapu, apakah mengepel, apakah bersih-bersih halaman, maka orang itu yang punya rumah akan mengatakan, ya'uduhu, aku merasa beban. Ya'uduhu, aku merasa beban. Tapi Allah tidak. Itu dia rahasianya. Sahabatku, Allah itu siapa? Allah itu Aliyul Azim,
azim. Habis. Inilah rahasianya. Allah itu aliyul azim. Tidak ada seumpama, laisa kamislihi, tidak ada seumpama apapun yang mau kita sandarkan kepada Allah itu tidak ada. Aliyul azim. Di sinilah kalimat Ismul A'zamnya, sahabat-sahabatku, rahasianya yang akan kubagikan kepada sahabat-sahabatku, bahwasanya apabila kita mau mengenal Allah dengan sebenar-benar pengenalan, dengan sebenar-benar ma'rifatullah, maka amalkanlah ayat kursi. Ikutin skemanya, pahami maknanya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dia yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Itulah Allah. Jika ada yang diberi hidup, itu ciptaan Allah. Allah itu adalah maha menciptakan dan seluruh makhluk itu adalah chip. Ingat, chip. Apa itu chip? Nah, ini rahasianya. Ada chip, ada ta, dan ada an. Ya, kata lain adalah makhluk. Makhluk. Jadi Allah itu adalah Al-Khaliq. Nah, Allah itu adalah maha menciptakan. Sahabat-sahabatku, rahasianya ya adalah masukkan chip ini. Ingat, masukkanlah chip yang 7 ini di dalam mengamalkan ayat kursi. Maka apabila chip ini sahabat-sahabatku masukkan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Hayyu ya qayyum. Ini chipnya. Chip 1, chip 2. Ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Chip 1, chip 2. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Ini chip ketiga. Rahasianya. Terus ke bawahnya. Begitulah cara mengamalkan ayat kursi, mengamalkan Al-Baqarah ayat 255. Dan sekali lagi sahabat-sahabatku, apabila ini kau lazimkan, sekali lagi, kau istiqomahkan, maka orang yang mengamalkan ayat kursi dalam hidupnya, dia sudah dinyatakan bertauhid. Orang itu sudah bertauhid. Tauhid apa? Tauhid ma'rifatullah. Inilah rahasianya sahabatku. Mudah-mudahan tausiah yang sederhana ini bermanfaat buat sahabat-sahabatku kaum muslimin rahimakumullah dimanapun engkau berada. Aku berdoa semoga kita bisa istiqamah mengamalkan ayat kursi. Orang yang mengamalkan ayat kursi ini, sekali lagi, apabila dia menggunakan chipnya yang 7 ini, ya, maka orang itu sudah dipastikan bertauhid dan bermakrifatullah dengan otomatis. Sekali lagi, otomatik. Nah, itulah rahasia orang yang mengamalkan ayat kursi apabila dia menggunakan chip yang 7 ini. Baik. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zallazi yashfa'u indahu illa biizni. Ya'lamu. Nah, masukkan chipnya. Sekali lagi. Masukkan chipnya ke dalam, ya, sembari kita lafazkan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Masukkan chipnya. Ingat, begitu yang diajarkan guru kami. Terima kasih, mohon maaf kepada guru-guru kami dan alim ulama kami seluruh dunia apabila dalam pemahaman kami ini tidak ada. Itu adalah kelemahan kami sendiri. Tapi bila pemahaman kami ini benar, tolong nyatakan benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.